Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Yakobus adalah anak Zebedeus dan kakak Yohanes Rasul. Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes sebagai muridnya di tepi Genesaret. Bersama dengan Petrus dan Yohanes, Yakobus termasuk kelompok rasul inti yang dipilih Yesus. Mereka bertiga turut menyaksikan peristiwa pemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor dan peristiwa sakrat maut Yesus di Taman Zaitun. Yakobus tua ini adalah seorang rasul yang kokoh iman kepercayaannya dan sangat setia pada Yesus. Semangat iman Yakobus dan Yohanes sangat tinggi, kemudian Yesus menamakan kedua rasul tersebut putra-putra halilintar. Ibunya meminta Yesus untuk memberikan kedudukan terhormat dalam kerajaannya. Terhadap permintaan tersebut, Yesus meminta mereka untuk memikirkan apakah sanggup untuk minum piala penderitaannya, dan mereka menjawab sanggup, tetapi hal duduk di dalam kerajaan Allah hanyalah diberikan kepada siapa Allah berkenan memberikannya. Nubuat Yesus akan kematian Yakobus segera terpenuhi. Yakobuslah rasul pertama yang minum piala kemartiran. Atas perintah Herodes Agripa pertama, ia dijatuhi hukuman pancung pada tahun 43 atau 44. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4, ayat 7-15. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya,
Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi seorang pelayan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul, dan karena itu bacaan Injil hari ini berbicara tentang Rasul ini. Ibunya
Salome datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk memberi kepada kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, posisi yang tertinggi dalam kerajaan surga. Dan itu bisa dimengerti karena Salome oleh beberapa otoritas diyakini sebagai saudara perempuan perawan Maria yang terberkati. Dalam hal ini, dua bersaudara, anak guntur, akan menjadi sepupu pertama Tuhan kita. Itulah sebabnya mereka ingin mendapatkan posisi yang lebih baik dalam kerajaannya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, ini bukan milikku untuk diberikan. Itu adalah milik mereka yang telah ditentukan oleh Bapa-Ku. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu harus menjadi pelayanmu. Saudaraku terkasih, Yakobus memahami ini dengan sangat baik. Dan itu harus menjadi semangat setiap murid. Semangat kita orang beriman pun harus didasarkan pada itu, menjadi pelayan. Menjadi tantangan dalam dunia modern, di lingkungan mana saja, entah di kelompok maupun di tengah keluarga, kerap tergoda menjadi yang terpenting, sehingga lebih suka dilayani daripada melayani. Kita diajarkan Yesus dalam setiap status, posisi, dan pekerjaan kita untuk menjadi seorang pelayan dan bukan seorang bos atau direktur yang harus dilayani dan dihormati. Setinggi apapun posisinya, ia tetap harus menjadi pelayan untuk kelompok, organisasi, atau keluarga yang dipimpinnya, atau di mana ia berada. Kita diundang untuk memiliki semangat melayani sesama, memiliki kesiapan bekerja tanpa mengharapkan balasan apapun. Yesus berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita juga mungkin perlu memiliki orientasi ini di dalam hidup kita. Semakin kita mengikuti apa yang Yesus katakan, semakin dekat kita dengan kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin.